Oke, ini kita record. Gimana, Pak? Nah, buka dulu file Kan ini? bukan apa lagi CPL. Nah, Ini. kita langsung aja fokus Pak ya ke apa namanya sheetnya itu coba di scroll. Nah, CPL matriks CPL TI IAB SNDT. Nah, Hmm. jadi ceritanya gini, nanti kita itu punya 9 CPL di Hmm. mana 9 CPL ini adalah Hmm. mapping dengan CPL IAB dan CPL SNDT. Hmm. Nah, kemudian 9 CPL ini Hmm. harus bisa terukur, Hmm. tercapaian. Hmm. Nah, ambil contoh yang sekarang akan kita jadiin sampel adalah CPL2. Ya, CPL2 Hmm. itu kalau kita lihat di sheet yang sebelahnya itu, ya. Hmm. Nah, jadi CPL2 itu dia itu memuat beberapa IKCPL. IKCPL itu adalah CPL dari SNDT. Itu ada Hmm. P8, P9, P10, P11, KK4. Tuh. Hmm. Nah, di mana setiap IKA itu dia sudah ada komponen mata kuliahnya. Misalnya Hmm. P8, P8 itu sudah memiliki terdiri dari Alpro, praktikum Alpro, Strukdat, sama praktikum Strukdat. Hmm. Begitu juga P9, P10, P11, KK4, dan seterusnya. Hmm. Pertanyaannya, dapat dari mana? Dapat dari bahan kajian. Ini kalau Hmm. Bapak scroll ke kiri lagi. Nah, di bagian backup kedalaman, nah, misalnya tadi apa? P8. P8 di sini itu mata kuliah yang terkait adalah apa? Nah, itu dia. Oh, ya. Oke. P9 misalnya gitu, Hmm. P10. Nah, kok ada yang sama Pak? Ya nggak apa-apa, karena itu memang dari apa namanya kajian dari asosiasi seperti itu. Hmm. Nah, balik lagi ke CPL2 tadi Pak. Nah, sekarang setiap makro itu kan punya CPMK. Hmm. Nah, pertanyaannya setiap CPMK itu sebarannya ada di IKCPL yang mana saja? Ada di P8 kah, P9 kah, P10 kah, P11 kah? Hmm. Hmm. Oke, ambil contoh misal Alpro. Sok Bapak buka LPS Alpro. Mana, Mas? Bapak mana? Kan ada Alpro. Gak tahu. Benar, benar, Terus saya benar. kirim kan. Cari. Dulu ada kayaknya, tapi saya nggak tahu di mana. Nggak mau, saya nggak mau jalan. Nggak bisa cari. Mungkin di nggak ada. Oh, adanya PBO. Nggak ada ya. Nah, sok saya kirim minta. Gimana? WA. WA. Oke. Oke, udah. Udah ya. Ini yang buat juga saya nih. Terus? Oke, sekarang eh, balik lagi ke ini ke Excel tadi. Excel tadi. Hmm. Nah, ini kan ada apa namanya eh, mata kuliah Alpro ya. Kita lihat di sheet sebelahnya itu CPL2, CPMK. Nah, sekarang mata kuliah Alpro ini komponen CPMK-nya ada berapa dan tersebar di IKCPL mana saja. Jadi ini Ya, 1 sampai 4 itu. sekarang kita lihat di Jadi apa RPS-nya itu.
RPS. Hmm. Oke. Ada 4 CPMK kan ya? CPMK ada 4 ya, sampai menyusun arsip. Nah, coba kita lihat CPMK 1. Hmm. Nah, kalau kita baca CPMK 1 itu kan menguasai konsep, teori, dan prinsip dasar logika pemrograman. Betul, Pak? Betul. Nah, coba itu kita lihat ke dalam matriks di sheet sebelah. Ini CPL di sebelah, Pak. Nah, menguasai konsep, teori, dan prinsip dasar logika pemrograman itu ada di P8, P9, P10, P11, atau P4. Kan konsep, teori, berarti di P8 kan? Iya. Betul nggak? Oke. Nah, kalau kita pindah, berarti CPMK 1 ada di P8 untuk Alpro. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke RPS. CPMK 2-nya apa? CPMK 2 menguasai konsep dan teori. Oke, konsep, teori, prinsip-prinsip yang digunakan dalam membuat subprogram. Sudah mulai tambahan kan? Oke, kita lihat lagi di matriksnya. Nah, CPMK 2 itu masuk P9, P10, P11, atau KK4. Masih konsep ya, tapi di sini kan disebutnya konsep-konsep yang meliputi konsep sentral. Konsep sentral kan ya, yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan, dan analisis. Ya, berarti kan itu masuknya sudah ke apa? Pembuatan subprogram kan. Nah, berarti CPMK 2 di situ posisinya. Nah, pertanyaannya, CPMK 2 apakah hanya di P9 atau di P10 juga termasuk? Kita baca P10. Menguasai konsep dan prinsip algoritma serta teori ilmu komputer yang dapat digunakan dalam pemodelan dan desain. Nah, karena di sini sudah masih bicara tentang subprogram, ya kan, membuat subprogram, di situ ada fungsi, ya kan, ada rekursi, berarti itu memenuhi daripada ini yang P10, ya kan, ada pemodelan, ya kan, dan berbasis komputer. Maka CPMK 2 ada di 2 ini. Nanti CPMK 3 begitu, CPMK 4 begitu. Nah, kita tahu kan sebarannya di mana. Nah, sekarang kembali ke CPL 2 CPMK. Oke, sekarang kita mau ngukur nih nilai CPMK. Nilai CPMK berbeda dengan nilai MK. Nggak sama. Nah, CPMK 1 nilainya itu diambil dari tugas, UTS, dan UAS. Pertanyaannya, berapa bobot tugasnya? Berapa berapa bobot UTS-nya? Berapa bobot UAS-nya untuk CPMK 1? Untuk itu kita harus lihat dulu di RPS CPMK 1 ada berapa pertemuan. Nah, paling bawah. Nah, ada pertemuan itu. Nah, oke. Nah, CPMK 1 ada di pertemuan di mana saja? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kan masih pengulangan tuh. Iya, masih pengulangan. Nah, tapi yang 6 sudah beda, sudah sub. Berarti kan dia CPMK 2. Berarti ada berapa pertemuan? 5. Ada 5 tugas toh? Nah, baik lagi ke Excel. Dicatat di situ ada 5 tugas untuk CPMK 1. Ya kan? Nah, kemudian apa namanya? Ya, kita hitung bobot skalanya. Ya, dari masing-masing CPMK. Tadi kan CPMK 1 dapat 5 ya. Tadi hitung CPMK 2 ada 4, CPMK 3 ada 2, CPMK 4 ada 1. Sehingga total 12 tugas. Tapi sebentar, karena ada 12 tugas dari mana? 12 pertemuan. Pertemuannya enggak 12 loh. Pertemuannya 16. Kan UTS nanti dipisah, Pak. Iya, jadi 14. Duanya kemana? Nah, duanya kemana? Contoh aja. Oke. Nah, ya. Oke, lanjut.
Dihitunglah bobot skalanya. Ya dibagi Ya, pertemuan gitu ya. Ceritanya 12 uh, pertemuan gitu. kita hitung dengan bobot skala 1, dapat 0,4, 0,3, 0,4. Hmm. Dah, selesai. Ya, Pak ya. Jadi itu bobot tugasnya tuh. Di replace ke sini, copy ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nilai tugasnya? Nilai tugasnya rata-rata. Rata-rata untuk 4 tugas itu. Jadi kita buka buka Excel yang kedua tadi. Nah, rubrik di sheet pertama. Nah, ini tugas 1 sampai tugas 5 dia rata-rata itu. Terus ini pakai nilai segini, ada di Siakat. Enggak ada. Ini kan instrumen CPNK. Syakat kan bukan CPNK. Syakat CPNK doang. Maksudnya untuk NIM sama mahasiswanya. Iya, ini kan instrumen aja, Pak. Terus? Instrumen kita belum melakukan pengukuran. Terus? Maksudnya terus Gitu gimana? ya udah. Jadi ini nanti akan kita demokan ke asesor. Kita punya instrumennya. Kalau ditanya udah diukur belum? Oh, Kalau belum. kita baru bikin instrumennya. Oke, gitu. Tahun Terus? ini mau kita ukur. Terus ini berarti nilai tugasnya ya nanti ngukur gitu. Ya, ini dapat dari rata-rata tadi. Kok bisa 75? 75 dari mana? Kan sampel. Sampel, Iya. sampelnya gitu. Nah, lanjut. Kalau misalnya CPMK S1 itu dia keluar nggak setelah UTS? Enggak. Berarti dia sebelum UTS kan? Tugasnya tadi berapa? 0,4. Berarti bobot UTS-nya berapa? 0,6. Sebentar, 0,6 dari? Karena untuk memenuhi bobotnya penuh jadi 1 untuk 1 CPMK. Kan kalau ini kan kalau satu parameter, satu variabel itu kan cuma 0,4. Sedangkan kalau dia itu nilai penuh kan harusnya 1 kan. Kurang 0,6. Nah, 0,6 dari bobot UTS. Sehingga nilai CPMK-nya full. Berarti ini 1 dikurangi bobot tugas. Oke, kalau bawahnya? Nah, yang menarik adalah CPMK 2 ada di sebelum UTS dan ada setelah UTS. Betul nggak? Ya. Nah, jadi kita hitung dulu. Ini 1 0,3 dikurangin kan? ini, lalu dibagi 2 gitu. Iya. 1 dikurangin 0,3 kan 0,7. 0,7 muatannya dia akan lebih banyak di UTS apa di UAS? Kalau dia bisa di UTS berarti bisa kita katakan UTS-nya 0,4, UAS-nya 0,3. Itu justifikasi aja. Oke. Terus? Nah, begitu juga yang bawahnya. Bawahnya 0 karena tidak ada di sebelum UTS. Ya, oke. Ini saja kasih komen kosong karena tidak ada di sebelum UTS. Tidak ada di UTS. Ya. Jadinya. Oke. Kan? Nah, selesai toh Pak? Oh, berarti ini 1 itu karena ini, 1 ini juga 1 gitu ya. Oke. Nah, sekarang CPMK 1 berapa nilai akhirnya? CPMK 1 nilai akhirnya adalah nilai akhirnya segini. Ini didapat dari pembobotan ini kali ini. Oke. Begitu juga CPMK 2, 3 dan 4. Nah, sekarang nilai CPMK 1 disalin. Ini saya jadi konsultan berjualan, Pak. Ya nggak apa-apa. Bagus. Tiba-tiba kita kayak album gitu, Pak. Kita makan-makan. Boleh ya. Kali-kali gini kan. Nah, 75 ini pindah ke CPL 2, sheet CPL 2. Oke. Masuk di atas. Nih, nilai CPMK untuk CPMK 1. Bobotnya 3 karena dia 3 SKS. Nah, ini kali bobot. Oh, ini bobot gitu. Disesuaikan dengan apa namanya? Kedalaman ya. Bobot. Jadi, itu dari Alpro Pak ya.
Kan dari praktikum Alpro, dari struktur data, praktikum itu. Gitu. Berarti tugasnya saya gimana? Jadi dulu, sampai situ paham. Udah, oke, paham. Buka Excel yang tadi. Udah, ini aja tugas saya. Dulu, saya jelasin dulu. Buka Excel yang tadi. Ini belum selesai penjelasan Pak Yada. Ya, break. Ini yang sheet kedua. Jadi sheet kedua ini adalah daftar tugas. Ya. Daftar tugas yang berkaitan dengan CPMK-nya. Jadi misalnya pertemuan 1, itu nanti instrumen penilaiannya apa? Apakah Bapak kuis, observasi, esai, studi karir, presentasi? Nah, enaknya sih ikutin aja LPS-nya. Ya, karena kan itu juga sudah ada bukunya kan. Jadi kan sudah ada tugas di situ. Sudah sampai selesai. Kita paham ya. Oke, berarti yang soal UTS sama UAS. Ini akan diminta soal UTS-nya. Nah, soal UTS-nya itu harus sesuai dengan pembagian bobotnya tadi. UTS itu CPMK 1 lebih banyak daripada CPMK 2 bobotnya, bukan soalnya, bobotnya. Bisa aja soalnya lebih banyak CPMK 2, tapi kalau bobotnya lebih tinggi CPMK 1 kan gitu. 60-40. Ambil contoh, misalnya kita punya soal UTS ya, dengan range skor sebagai berikut. 10 soal UTS. 10 soal UTS. Soal 1 sampai soal 6, ini contoh aja Pak ya, itu CPMK 1. Soal 7 sampai soal 10 CPMK 2. Maka kita lihat nih, Bapak kasih skor berapa di soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Di rata-ratain itulah nilai dari CPMK 1 UTS. Kemudian yang 7 sampai 10 di rata-ratain itulah nilai dari CPMK 2 UTS. Nah, nilai CPMK ini dikali bobotnya. Kan masing-masing tadi kan ada 60-40. Dapat dihitung 68,5. Ini soal UTS-nya, skor UTS-nya. Jadi 68,5 ini akan disalin ke Excel yang tadi Pak. Ke sheet sebelahnya yang CPL 2 CPMK masuk ke sini nilai UTS CPMK 1. Jadi nilai UTS CPMK 1 ini nilai dari yang tadi itu. Ini. Nilai ini masuk ke sini. Tapi ini 67,5. Contoh. Kalau mau di rata-ratain 75 semua. Oke, kayak gitu. Terus? Itu untuk nilai UTL dari CPMK 1. Berarti yang di bawahnya UTS dari CPMK 2. Nanti berlaku sama untuk nilai UAS CPMK 2, CPMK. Nah, nanti akan diminta oleh asesor adalah kesesuaian CPL, CPMK, tugas, sama soal ujian. Kita diminta soal ujian. Betul nggak soal ujiannya? Oke. Kalau itu terlaksana, berarti well done. Oke. Berikutnya well done. Terus selesai. Udah. Lanjut. Di CPL2, di CPL2. CPL2. Nah, nanti semua nilai yang tadi dimasukin itu kan dihitung ya. Setiap IK-nya ini dapat CPMK 1 dari Alpro, CPMK N dari Praktikum Alpro dan seterusnya dikali bobot mendapat nilai IK. Nilai IK ini didapat dari rata-rata. Ya. Nilai ini dibagi 12. Jumlah dari ini bagi 12 ya. Oke. Terus ke bawah dengan semua IK terus masukin ke sini. Masing-masing nilai IK dimasukin lagi secara ulang dikali bobotnya kembali ya didapat ini. Ya, hasilnya dibagi dengan jumlah bobot. Dapatkan nilai CPL dari CPL 2 dia, si mahasiswa itu. Nah, 72,53 itu akan disalin ke paling ujung, Pak. Ya, rekap nilai CPL di sini. Jadi si mahasiswa itu CPL 2-nya nilai 72,53. Itulah yang disebut dengan pengukuran CPL. Itu dilakukan masing-masing mahasiswa. Untuk setiap mahasiswa. Itu kurikulum benar Pak Egi. Oke. Jadi di report semuanya, terus dikasih ininya itu predikatnya apa? Ya 72,4 dia predikatnya kompeten. Berkembang. Oh ya, berkembang. Jadi mahasiswa ini sedang berkembang.
Selesai. Oke, terima kasih. Nah, terus tugasnya apa? Itu kan tadi contohnya apa, Pak? Mata kuliahnya. Alpro kan? Iya. Nah, bro. Coba buka CPL2 tadi, Pak. Ya. Ya. CPL2, CPM. Yang belum ada adalah 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. 4 ini saya nggak tahu nih. Tadi itu Mas Bayu itu. Oh, Ya, oke. Oke. Nah, Sip. Bapak bertugas menjelaskan kepada Mas Bayu. Ini saya kirim aja ke Mas Bayu. Oke? Sip. Udah ini aja. Yang di sini aja berarti ya. Tugasnya cuma di sini aja. Perhitungan CPL2, CPMK. Oke. Baik, saya tutup recordnya. Terima kasih Pak Ayat. Iya, terus.